Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh bersatu hati. Boleh dalam satu iman datang ke hadapan Tuhan. Dan kita boleh bersama berdoa, menyembah dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Marilah kita dengarkan ayat panggilan ibadah pada hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 150 ayat 1 hingga 6. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan seracap yang berdenting. Pujilah dia dengan seracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Marilah kita persiapkan hati kita untuk hadir di hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Dia adalah Allah kita yang Maha Kuasa. Dialah Tuhan di hidup kita. Karena di telapak tangannya tertulis nama kita. Dan di dalam genggamannya seluruh hidup kita. Saya ajak Bapak, Ibu, Saudara kita angkat pujian. Tuhan di hidupku. Dia tidak pernah melupakan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Pujian yang sangat indah ini kita nyanyikan bersama. Terima kasih Tuhan. Thank you Father. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, Kau selalu menemani kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau menemaniku Karena Engkau adalah Allah yang setia. di atas gunung batu. Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, Yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan, di telapak tanganmu Tuhan di telapak tertulis tanganmu, tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga kami mempunyai Bapa seperti Engkau. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, Yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Tuhan, di Kau selalu tengah menemani badai kami, hidup. selalu memberi Kau kekuatan. menemaniku di atas gunung batu. Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang Tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Marilah kita bersatu dalam doa.
Bapa, kami berterima kasih Engkau masih mengizinkan Engkau untuk menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan di kehidupan kami. Tidak ada Allah yang lebih besar selain-Mu Tuhan. Tidak ada Allah yang lebih patut kami banggakan. Tidak ada Bapa yang lebih kami cintai selain Engkau Tuhan. Karena di telapak tangan-Mu tertulis nama kami. Dan biarpun badai gelora Tuhan menerpa kehidupan kami, Kau selalu menemani. Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Kebersamaan kami pada malam hari ini Tuhan merupakan bukti Tuhan bahwa Engkau selalu ada untuk mendengarkan doa kami. Engkau selalu ada Tuhan untuk mendengar segala keluh kesah kami. Jangan biarkan kami Tuhan lupa untuk bersyukur. Jangan biarkan kami lupa untuk berterima kasih Tuhan, karena kami terlalu sibuk untuk menghitung segala keresahan kami. Tapi malam ini Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan sertai kami Tuhan, agar hati kami boleh dipenuhi dengan roh-Mu Tuhan, dan kuasa kasih-Mu beserta kami, bersama kami di ibadah doa malam ini Tuhan. Engkau urapi setiap hamba-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan, juga segenap hamba-Mu yang mengambil pelayanan malam hari ini juga, kepada contoh Rere yang akan bawakan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan, biarlah kuasa kasih-Mu yang bekerja. Kami tidak mampu, Kau mampukan Tuhan, agar kami boleh memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan Engkau urapi Tuhan. Biarlah nama-Mu boleh dimuliakan Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah, yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kita boleh bersama di tempat ini. Dan kita boleh bersama berdoa. Karena Tuhanlah yang merupakan jawaban bagi hidup kita. Bersama kita angkat pujian. Jawaban hidupku. Kalau ada keraguan dalam hati kita, kalau ada kesulitan yang tidak dapat kita mengerti, ingatlah satu hal. Tuhanlah jawaban hidup kita. Kita persiapkan hati kita untuk doa-doa syafaat yang akan kita bawakan sebentar. Meskipun tak ku mengerti Tuhan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan kami datang hanya dari-Mu Bapa. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagi-Mu, hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan
pujian ini sambil mempersiapkan hati kita untuk doa syafaat. Meskipun tak ku mengerti, terkadang kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami. Tapi yakinlah, Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk kita semua. Tuhan punya Rancangan terbaik. Pertolongan kami Tuhan datang darimu. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Semua mungkin bagimu Bapa. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita ambil posisi yang nyaman bagi setiap kita untuk kita boleh berdoa di hadapan Tuhan. Yang mau berlutut silakan berlutut, yang tetap duduk silakan. Mari kita ambil waktu untuk kita berdoa, evaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana iman kita, kerohanian kita selama ini di dalam masa-masa pandemi ini. Adakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Adakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mengasihi sesama kita? Mari kita buka hati kita, buka diri kita di hadapan Tuhan. Kita berikan ruang bagi Roh Kudus untuk mengoreksi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun kami kadangkala tidak setia ya Tuhan. Roh Kudus yang tiap-tiap hari memanggil kami untuk kami boleh beribadah, merenungkan firman Tuhan, berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kadangkala kami jatuh, kadangkala kami tidak setia, kadangkala kami mengingkari hati nurani kami, mengingkari Roh Kudus untuk kami setia di hadapan-Mu. Sekali lagi Tuhan, koreksi dan evaluasilah diri kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang setia di hadapan-Mu. Walaupun sekali waktu, sewaktu-waktu kami boleh dipanggil Tuhan. Nyatalah iman dan percaya kami, tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, kerinduan kami, setiap kami mau bawa di dalam hadapan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa bagi pelayanan ibadah online yang diadakan. Proses recording, proses editing yang dilakukan. Biarlah Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan. Baik itu hamba-hamba yang melayani di bagian recording, di bagian streaming, di bagian editing. Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu
jemaat sekalian, kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan yang baik, kami berdoa Tuhan untuk setiap rekan-rekan kami yang melayani di bagian streaming, yang tetap setia Tuhan, berikan hati yang melayani kepada mereka. Ketika mereka boleh melayani di bidang streaming, setiap ibadah, baik itu ibadah KU, ibadah kebaktian doa, untuk remaja, sekolah minggu, pemuda, Tuhan berkati Tuhan, supaya setiap ibadah yang boleh direkam, sungguh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan tim pelayan, sungguh Tuhan berkati di dalam setiap jerih payah mereka, setiap jerih lelah mereka. Tuhan, kiranya Engkau kembalikan setiap berkat-Mu bagi mereka. Dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami juga rindu Tuhan berdoa untuk setiap ibadah yang boleh direkam. Sungguh ini boleh memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun boleh melihat setiap tayangan ibadah, baik itu rekaman kebaktian umum, kebaktian doa, sekolah minggu, remaja, pemuda. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk setiap renungan pagi yang disampaikan untuk setiap jemaat. Itu juga boleh memberkati, dan boleh setiap jemaat Tuhan boleh memulai hari mereka dengan renungan-renungan yang diberitakan melalui YouTube, saluran YouTube. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa bagi pelayanan Komsel GKI Palembang sekalipun melalui media Zoom. Tuhan berkati interaksi di dalam setiap Komsel yang ada, baik para pemimpin Komsel, pembina Komsel, dan anggota Komsel yang ada. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau sudah memberikan kami wadah Komsel untuk persekutuan dengan saudara kami yang terkasih. Dan saat ini Tuhan, kami hanya dapat melakukan secara virtual melalui Zoom meeting. Tapi kami tahu Tuhan, kami mohon Tuhan, kiranya ini tidak menjauhkan kami dari persekutuan Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberi kekuatan, baik bagi pemimpin, pembina, serta jemaat, serta anggota Komsel yang ada. Kami tahu Tuhan, ini bukanlah hal yang mudah. Tapi seperti pujian yang kami bawakan, tidak ada hal yang mustahil bagimu Bapa. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, agar Komsel yang sudah ada Tuhan, tidak menjadi hilang, tidak terpecah-pecah, tapi boleh bertumbuh secara lebih subur dan lebih banyak jiwa boleh bersatu dalam persekutuan iman di dalam nama-Mu Bapa. Engkau berkati Tuhan, terutama pembina, pemimpin Komsel Tuhan. Engkau urapi, biarlah nama-Mu saja boleh dimuliakan Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan berserah. Amin. Ya, selanjutnya Bapak Ibu kita akan berdoa untuk pelayanan para hamba Tuhan, para majelis, aktivis di gereja kita di tempat ini. Mari kita berdoa untuk pergumulan mereka masing-masing, baik itu dalam kondisi pandemi seperti ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang senantiasa menolong mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mau menyerahkan Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja kami di GKI Palembang. Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, baik itu mulai dari gembala, Musa Chandra, Musa Surya, Musa Ferry, untuk penginjil-penginjil yang ada, guru injil yang ada. Tuhan, kiranya Engkau memberkati di dalam setiap pelayanan yang mereka rancangkan, setiap pelayanan yang mereka boleh layani, baik itu di kebaktian umum, di kebaktian doa, di renungan pagi yang boleh dilakukan, juga untuk setiap perekaman-perekaman ibadah yang lain. Kami rindu Tuhan, biarlah setiap hamba-hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan, sungguh kuasa Roh Kudus Tuhan boleh nyata melalui firman yang boleh mereka sampaikan, sehingga jemaat Tuhan boleh dihiburkan, boleh dikuatkan, boleh diteguhkan iman percayanya. Kami juga rindu Tuhan berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai penatua, sebagai majelis. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan iman percaya dan setiap hamba-Mu yang sebagai penatua, sebagai majelis, sebagai aktivis. Berikan mereka Tuhan
kekuatan, berikan mereka Tuhan kesehatan, sehingga ketika mereka menjalani pelayanan, mereka juga terus di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam usaha pekerjaan mereka juga Tuhan peliharakan. Biarlah mereka juga boleh terus merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu. Boleh mereka rasakan setiap kebutuhan rumah tangga mereka boleh dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap aktivis, pengurus, bidang, subbidang, yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan 1 tahun ke depan. Kiranya Tuhan juga terus urapi, Tuhan terus berkati, berikan mereka hati untuk terus boleh melayani. Walaupun kami tidak dapat melayani Tuhan di dalam kebersamaan seperti masa-masa yang lalu, namun biarlah kami boleh bersama-sama boleh memikirkan pelayanan untuk ke depan. Di masa-masa pandemi ini kami tidak dapat bersama-sama, namun kami boleh bersama-sama memikirkan pelayanan kami ke depannya seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap hamba Tuhan, majelis, penatua, aktivis. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa. Kita berdoa untuk para orang tua dari anak-anak sekolah minggu, agar Tuhan terus berikan hikmat bijaksana. Dan juga kita berdoa juga untuk anak-anak yang saat ini masa pandemi COVID-19, mereka harus belajar online. Biar Tuhan juga menolong setiap anak-anak kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu Tuhan. Walaupun dalam keadaan begini, kami rindu anak-anak kami juga tetap beriman, tetap bersandar kepada Tuhan. Ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui guru-guru sekolah minggu mereka, melalui secara online juga. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang tua. Biarlah Tuhan mereka tetap mendampingi anak-anak mereka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga dari kecil mereka boleh percaya, boleh beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat mereka secara hidup nantinya ya Tuhan. Kami mau serahkan setiap anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Dan juga Tuhan, kami serahkan juga untuk anak-anak yang harus belajar online. Kami tahu Tuhan, anak-anak yang harus belajar khususnya untuk yang di tingkat SMP, SMA, bagi orang tua itu sangat sulit, tetapi kami yakin percaya Tuhan akan memberikan hikmat bagi anak-anak, bagi orang tua juga di dalam mempelajari setiap materi yang diberikan oleh guru mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, tetap menjaga mereka Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan sehari-hari mereka boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kami serahkan Tuhan untuk setiap anak-anak dan orang tua. Biar Tuhan juga melalui COVID ini mereka boleh semakin saling mengasihi satu sama lainnya. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap doa kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selanjutnya kita akan berdoa bagi sesama jemaat yang mungkin kita ketahui nama mereka yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami pergumulan khususnya dalam bidang ekonomi, rumah tangga, juga kesehatan, keuangan, kerohanian mereka. Mari kita berdoa supaya kita sebut nama mereka supaya mereka juga boleh memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapak, ini doa kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu untuk setiap pokok doa gereja kami, jemaat-Mu, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan.
karena semuanya terlukis di tangan-Mu ya Bapa. Seperti pujian yang telah kami naikkan tadi. Kami rindu Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu, setiap gereja-Mu boleh mengalami lawatan Tuhan, boleh mengalami jamahan Tuhan, boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tak mungkin bagi Allah kita. Marilah kita katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapak Ibu, mari kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi pemerintahan kita dalam penanganan wabah COVID-19 di Indonesia ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat dan bijaksana sehingga penanganan COVID-19 di Indonesia juga boleh ditangani dengan baik. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bangsa dan negara kami ada di tangan-Mu ya Bapa. Engkau mengasihi Indonesia, Engkau mengasihi kota Palembang. Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Seperti yang Engkau sudah ketahui Tuhan, wabah COVID-19 ini sudah seperti biasa yang sudah terjadi. Sehingga kami sebagai masyarakat, sebagai orang-orang awam ini, kami menjadi pesimis dengan keadaan seperti ini Tuhan. Namun kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, agar pemerintahan, di bawah pemerintahan Bapak Jokowi, Indonesia dapat segera pulih dari COVID-19. Indonesia dapat segera lepas dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan pemerintahan di bawah Bapak Jokowi. Baik itu gubernur, baik itu camat, baik itu sampai yang terendah Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, biar mereka juga boleh mengambil tindakan yang sungguh-sungguh dapat menangani COVID-19 ini dengan baik. Sehingga dari kota ke kota, dari ujung timur Tuhan, dari Aceh hingga Papua, boleh ditangani dengan baik Tuhan. Tidak ada lagi nyawa yang hilang sia-sia karena COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang topang, Tuhan sendiri yang tolong agar bangsa kami Indonesia ini boleh segera pulih. Kota kami Palembang ini segera pulih Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah Bapak Jokowi, tolonglah setiap jajarannya supaya mereka juga boleh mengambil tindakan yang tepat sehingga wabah ini pun dapat ditangani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam anugerah Tuhan yang sempurna itu kami serahkan semua ini, pokok doa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita berdoa untuk setiap petugas medis yang berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Kita berdoa, biarlah Tuhan berikan kekuatan dan juga perlindungan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk tim medis yang sudah berjerih payah dalam menangani virus COVID-19 ini Tuhan. Mereka berada di garis terdepan dalam menangani setiap pasien. Ya Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan melalui makanan, minuman, dan vitamin yang mereka makan.
Biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi mereka dalam menangani setiap pasien ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, tugas mereka sangat berat. Bahkan mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Mereka harus bekerja siang dan malam untuk menangani setiap pasien yang berada di rumah sakit. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan, wabah ini segera berakhir. Kami rindu juga Tuhan, di medis ini Engkau jaga, Engkau pelihara, sehingga Tuhan mereka dapat menangani setiap pasien dengan baik. Kami rindu Tuhan, mereka juga bisa berkumpul kembali bersama keluarga mereka. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan untuk setiap di medis, baik itu di kota Palembang maupun di Indonesia. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, sehingga Tuhan COVID ini bisa segera berakhir. Kami mau serahkan Tuhan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Selanjutnya marilah kita berdoa untuk proses penemuan dan pengembangan vaksin serta obat-obatan yang tepat, sehingga kelak vaksin dan obat-obatan ini dapat didistribusikan secara global dan merata di seluruh dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami tidak tahu dan tidak akan pernah tahu secara pasti apa rancangan-Mu bagi dunia ini Bapa. Karena kami yakin apabila Engkau berkenan campur tangan Tuhan, maka vaksin ini dapat segera ditemukan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Tuhan, apa yang menyebabkan virus corona ini Tuhan. Tapi Tuhan, kuasa-Mu tidak ada batasnya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan campur tangan Bapa, agar vaksin dapat segera ditemukan dan penyebaran virus ini dapat segera dihentikan Tuhan. Sudah begitu banyak korban jiwa dan kesedihan yang ditimbulkan oleh virus ini Tuhan. Dan masih ada virus-virus lain Tuhan yang sekarang berdatangan Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan apabila sudah tiba saat-Mu Tuhan, maka vaksin ini dapat segera ditemukan dan dapat didistribusikan kepada seluruh dunia untuk penyembuhan Tuhan dan untuk pencegahan. Biarlah kuasa kasih-Mu yang bekerja Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus Bapa, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa? Tapi hati Anda begitu sakit, hati Anda begitu takut dan seperti diremas, sehingga tidak ada kata-kata yang bisa terucap. Hanya air mata yang mengalir. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk sekali lagi menyanyikan pujian ini, jawaban hidupku. Kita nyanyikan dari awal. Karena pada saat kita dalam kesesakan tuh, pada saat kita sedang dalam kesedihan, itu yang terjadi pada kehidupan saya. Pujian ini memberikan kekuatan dan penghiburan yang tak terduga. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan, meskipun tak ku mengerti Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan Engkau punya rancangan terbaik bagi kami. Rancangan terbaik. Ketika kami datang tanpa kata-kata Tuhan, Engkau tahu segala isi hati kami. Ketika kami datang mohon pertolongan, Engkau tidak meninggalkan kami. Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau lah Tuhan jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang
Mari kita ambil waktu untuk kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita masing-masing. Kita serahkan setiap pergumulan kita. Kita bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun itu, Bapak Ibu yang terkasih. Pergumulan ekonomimu, rumah tanggamu, kesehatanmu, bawa ke hadapan Tuhan. Dia setia, Dia yang tahu jawaban bagi setiap doa-doamu. Setiap doa yang telah dinaikkan, kami percaya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kami. Baik jemaat-Mu yang ada di rumah, Tuhan kami percaya kuasa-Mu terlebih besar daripada apapun, terlebih besar daripada COVID-19, terlebih besar dari setiap masalah kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa yang telah kami naikkan, seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Inci Regina. Marilah kita persiapkan hati kita dan kita angkat pujian Jadi Sepertimu. Biarlah Tuhan boleh mengubah hati kita untuk boleh menjadi seperti kasih Tuhan kita, seperti hati Tuhan kita. Bapa, Kau setia dan takkan meninggalkan, dan kami percaya Engkau milikku, Engkau milik kami dan kami milikmu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Sekali lagi kita akan pujian ini. Kau Bapa kami yang setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan, Kau paling mengetahui kedalaman hati setiap kami. Bahkan ketika kami sedang menginginkan atau ingin melakukan atau merencanakan hal-hal yang jahat, Engkau terlebih dahulu sudah mengetahuinya. Karena itu Tuhan, kami sangat memerlukan untuk terus mengingat bahwasannya setiap kami harus memiliki kerinduan untuk terus menjadi serupa dengan Tuhan. Bukan dalam hal kemahakuasaan-Mu Tuhan. Iya. Tapi bagaimana Engkau telah merancangkan hidup setiap kami untuk boleh segambar dan serupa dengan Tuhan. Tolonglah setiap kami, agar setiap kami hidup di dunia ini bukan hanya mengandalkan diri kami, tetapi kami boleh mengandalkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun setiap langkah kehidupan setiap kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami sama-sama renungkan dan dengarkan sungguh membuat setiap kami sedikit demi sedikit boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami agar kebenaran firman-Mu itu boleh tertanam dalam diri setiap kami dan kami boleh berkomitmen untuk berjuang melakukannya. Karena kami tahu Tuhan, tujuan hidup kami adalah Engkau. Kami hanya ingin mengejar Engkau Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Karena kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami. Biarlah sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi biarlah kami punya sikap hati yang takut akan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang boleh menuntun setiap kami. Agar ketika kebenaran firman Tuhan ini diberitakan, hati kami siap ya Tuhan. Hati kami terbuka untuk Engkau bekerja dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mungkin setiap kita punya berbagai macam kabar. Tetapi yakinlah dan percayalah Allah terus memberkati dan terus ada dalam kehidupan setiap kita. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk setiap kita sekalian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sedemikian jauh membacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang setiap waktu punya kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, di abad 19 seorang penulis novel bernama Horatio Alger mempopulerkan sebuah kisah yang berjudul Dari Kegagalan Menjadi Kesuksesan. Dikisahkan seorang yang bernama Joe dalam novel tersebut adalah seorang yang memperjuangkan impiannya untuk menjadi seorang yang kaya raya. Padahal Joe ini adalah seorang anak dari penyemir sepatu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa hasrat atau impian untuk menjadi seseorang yang kaya, seseorang yang punya banyak uang, bukan hanya ada dalam kisah novel belaka atau dalam sinetron-sinetron.
Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah impian ini adalah sebuah impian dari kebanyakan orang, bukan? Bahkan anak kecil saja sudah punya pemikiran, jika besar nanti saya ingin memiliki uang yang banyak agar bisa membeli mobil sport dan lain sebagainya. Wow, dari kecil anak kecil sudah tahu harus punya banyak uang. Tidak bisa dipungkiri dari usia berapapun, uang menjadi barang yang tak asing dan dekat dengan kehidupan manusia, bukan? Manusia bisa pontang-panting kerja keras demi mendapatkan uang, bukan? Manusia bisa pusing 7 keliling karena tidak ada uang, bukan? Manusia bisa mencari segala cara supaya bisa menghasilkan uang, bukan? Uang telah menjadi begitu dominan dalam budaya kita. Makanya ada sebuah lagu berbunyi, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, uang, uang. Bapak Saudara sekalian, uang telah menjadi begitu dominan dalam kehidupan budaya kita. Walau ada orang-orang tertentu berkata, oh uang itu tidak menghasilkan seseorang itu bahagia. Setujukah Bapak Ibu Saudara? Tetapi pada kenyataannya, ya uang adalah hal yang cukup penting bagi jutaan umat manusia yang ada di dunia. Tetapi sekalipun uang itu penting Bapak Ibu Saudara, hal yang terus harus kita ingat adalah uang bukanlah pengejaran utama bagi seorang umat percaya. Sekalipun uang itu penting untuk kita menjalankan kehidupan di dunia, tetapi yang harus kita ingat dan kita tanamkan pada diri setiap kita, bahkan anak-anak kita adalah uang bukanlah pengejaran utama bagi seorang umat percaya. Ini adalah kebenaran yang Allah nyatakan buat setiap kita. Pengejaran yang utama bagi umat yang dikasihi Allah adalah Allah itu sendiri. Naasnya manusia, bahkan mungkin bisa jadi kita termasuk di dalamnya, telah lama salah pengejaran dalam kehidupan. Kita mungkin telah terlalu lama berfokus dengan uang. Sampai akhirnya kita sangat khawatir kalau gak ada uang. Padahal mungkin di tabungan kita masih ada berapa puluh juta begitu, tapi kita berkata gak ada uang. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar seperti apa yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus. Kala itu seperti guru-guru palsu ada di dalam kisah di 1 Timotius ini. Perikop yang telah kita baca merupakan tulisan Paulus kepada Timotius. Kala itu sebuah permasalahan muncul karena guru-guru palsu yang berkedok religi ingin mengambil keuntungan demi dirinya pribadi. Kala itu mereka berpikir untuk boleh menambah-nambah pundi-pundinya sendiri. Para guru palsu ini menganggap ibadah adalah suatu keuntungan. Tetapi keuntungan yang dimaksud oleh mereka adalah keuntungan untuk bisa mendapatkan kekayaan material. Ya, mereka mengajarkan ajaran lain yang menyimpang dari pengajaran Tuhan Yesus. Di dalam ayat ketiga dikatakan jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang belagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Bapak Saudara sekalian, guru-guru palsu ini mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka memiliki motivasi yang sangat materialistis. Dan ini adalah sebuah kontras yang diajarkan oleh Rasul Paulus juga. Karena itu Rasul Paulus menasehatkan dan menuliskan surat ini kepada Timotius. Selain untuk menjadi penguat, untuk Timotius terus bisa melayani dengan tepat, dia juga ingin menguatkan Timotius supaya tetap memegang Injil yang benar. Karena banyaknya guru-guru palsu yang memberitakan Injil yang salah dan menyimpang. Karena itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Agar setiap kita tidak terjatuh
pada mencintai uang. Yang pertama yang harus kita ingat satu kebenaran bahwasannya kekayaan atau uang itu tidak akan pernah bisa menghasilkan kecukupan atau kepuasan dalam hidup kita. Bapak saudara sekalian, seberapa sih banyak yang dikatakan cukup itu? Mungkin dikatakan relatif, cuan tahu. Mungkin bagi seseorang yang dulunya SMA dapat uang saku 30.000 itu tuh cukup buat makan satu harian di sekolahan. Tetapi lama-kelamaan dia mungkin akan merasa kurang karena lihat teman-temannya udah megang uang 50.000 satu hari. Dari seseorang yang punya penghasilan 2 juta, melihat kehidupan sekelilingnya dan mungkin pergaulannya, akhirnya dia jatuh pada sikap konsumerisme. Akhirnya 2 juta itu tidak akan ada artinya. Dia berkata ia berharap memiliki penghasilan 10 kali lipat dan dia akan bisa berkata cukup, yakinkah? Saya rasa setiap daripada kita, jika kita menjangkarkan perasaan cukup dengan terpenuhinya segala keinginan kita dari A sampai Z, itu tidak akan pernah bisa mencapai timbangan yang jarumnya menunjukkan kata cukup. Prinsip kebenaran firman Tuhan yang Paulus nyatakan berbeda tentang rasa cukup yang manusia mungkin pegang. Di dalam ayat yang ke-8, bagian ayat 8 dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kata cukup dalam bagian ini dapat diterjemahkan juga sebagai kepuasan. Kata kepuasan berarti suatu kecukupan batin yang memberi kita damai. Enggak peduli tuh bagaimana keadaan di luarnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menggunakan kata ini juga di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara, kepuasan hati manusia bukan terdapat dari kekayaan atau uang. Kecukupan diri manusia bukan berpusat pada uang. Tetapi kepuasan yang sejati datang dari kesalehan hati, bukan dari kekayaan di tangan. Karena itu dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kata ibadah dalam bagian ini juga sebenarnya diartikan oleh beberapa bagian terjemahan Alkitab adalah kesalehan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, benar jika dikatakan kepuasan yang sejati itu datang dari kesalehan hati. Bukan dari kekayaan yang ada di tangan. Seorang yang bernama Francis Blaise Pascal berkata, di hati manusia ada ruangan yang kosong yang hanya bisa diisi dan dipenuhi oleh penciptanya. Saya rasa setiap kita juga sudah mengetahui perkataan ini. Tuhan buat satu lubang di hati manusia yang tidak akan bisa terpuaskan oleh apapun selain Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu tidak akan pernah merasakan puas kalau bukan Tuhan yang memenuhi lubang tersebut. Punya 1 maunya 2, punya 2 maunya 3. Jadinya manusia itu selalu merasa kurang, bukan? Punya gaji 10 juta, mau dapat 15 juta. Berandai-andai kalau naik gaji pasti semua kebutuhan terpenuhi. Nyatanya mungkin ada orang-orang yang udah naik gaji masih selalu ngerasa kurang, bukan? Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan hidup kita ini sebenarnya hanya soal kehidupan. Ya, asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Seperti dalam doa Bapa kami yang dikatakan berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita melihat frasa secukupnya, frasa ini berhubungan dengan kehidupan bangsa Israel waktu ada di padang gurun. Di mana Tuhan memberikan roti mana kepada mereka, mereka harus mengambilnya setiap hari dengan jumlah supaya mereka memenuhi kebutuhan hariannya. Sehari ambil 1 kali. Karena itu kata cukupkanlah merupakan sebuah ekspresi dari hati
yang berserah sekaligus bergumul untuk tidak punya keinginan memiliki lebih. Cukuplah, disitulah akan terjadi adanya kepuasan. Ketika frasa ini dikutip dalam bagian Matius, mungkin sekali bahwasannya penulis ingin pembaca kala itu, bahkan saat sekarang, mengingatkan tentang karya Allah yang akan terus memelihara umatnya, bahkan dalam kondisi yang sangat minim sekalipun. Rasa cukup untuk makan itu hanya sebesar lambung kita. Jadi pertanyaan, seberapa besar lambung kita ini Bapak Ibu Saudara? Besarnya itu hanya segenggaman tangan kita. Jadi kalau kita makan, cukuplah. Kalau porsinya satu sebenarnya bisa jadi cukup ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang kita itu suka dikelabui sama keinginan-keinginan kita yang lain. Tidak dapat disangkal. Umumnya manusia cenderung mengandalkan kekayaan agar dapat merasakan kepuasan atau kebahagiaan. Bahkan tidak sedikit orang yang bekerja keras banting tulang siang dan malam untuk meraih uang yang lebih banyak lagi, dan lebih banyak lagi. Tapi kalau kita mendengar perkataan yang sering orang katakan, buat apa banyak uang tapi juga kita gak bisa menikmatinya. Seorang yang bernama Meyer dalam bukunya For Better Not For Worse mengisahkan tentang seorang temannya yang bunuh diri. Di dalam saku celana temannya tersebut ternyata ada sebuah tulisan ditulis dalam sebuah kertas yang berbunyi, di sepanjang hidupku ini aku telah mendapati bahwa uang yang banyak tidak membawaku pada kebahagiaan. Kini saat mencabut nyawaku dengan cara ini, sebab aku tidak tahan dengan kejenuhan serta kehampaan hidup ini. Ketika aku menjadi seorang pekerja biasa, aku amat bahagia. Kini aku memiliki uang bermiliar-miliar, namun justru amat sedih dan lebih suka untuk mati saja. Bapak Saudara sekalian, ini satu dari sekian banyaknya orang yang mungkin mengejar banyaknya gelimangan harta, tetapi pada akhir kehidupannya dia juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Mungkin dia sudah mengorbankan waktunya bersama keluarganya. Dia gak bisa menikmati dan melihat pertumbuhan kembang anaknya. Dia gak bisa punya quality time dengan pasangannya karena begitu sibuk mengejar kekayaan. Dia berkata pada dirinya, mungkin saya akan bahagia kalau uang terus-menerus ada. Kalau saya nanti masa tua gak perlu mikirin uang. Saya gak perlu khawatir tentang uang. Tetapi fakta membuktikan, nyatanya uang tidak pernah bisa membeli kebahagiaan. Ya mungkin kita bisa beli banyak barang ya Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak akan pernah bisa kita merasakan cukup terus-menerus walaupun uang terus bertambah. Begitu juga yang dialami oleh seorang yang bernama John D. Rockefeller. Dia adalah seorang yang begitu kaya karena usaha suplai minyaknya. Penghasilannya dikatakan dalam satu hari itu bisa 15 miliar Bapak Ibu Saudara. Kerja satu hari aja kayaknya cukup gitu ya buat memenuhi beberapa waktu. Dahsyat kekayaannya. Tetapi di akhir kehidupannya dia cuma bisa makan bubur. Dia gak bisa menikmati yang lainnya. Berapa sih harga bubur Bapak Ibu Saudara? Murah bukan? Mungkin dari penghasilan dia bisa pakai banyak untuk bayarin orang makan bubur gitu ya. Tetapi naasnya dia pun gak bisa menikmati kekayaannya dan akhir dari kehidupannya juga tidak bahagia. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan setiap kita? Kalau kita melihat di tengah pandemi saat ini, ya kita mungkin punya kesulitan ekonomi. Berbulan-bulan belakangan sebelumnya sudah dikatakan akan terjadi resesi ekonomi. Menakutkan, membuat khawatir banyak orang. Ditambah fakta bahwasannya banyak orang kehilangan pekerjaan.
buat orang yang punya anak, bahkan anaknya lebih dari satu, pasti sangat memikirkan dan khawatir. Bagaimana kalau gak ada uang? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah dalam kesulitan yang kita alami, kita menggantungkan diri kita dengan uang. Tetapi gantungkanlah hidupmu kepada Tuhan. Di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Di dalam Tuhan kita akan dicukupkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua yang perlu kita pelajari adalah keserakahan membuatmu terjerat. Ada sebuah tumbuhan yang bernama Venus flytrap, adalah tumbuhan yang masuk dalam golongan karnivora atau pemakan daging. Venus flytrap mengeluarkan sarip bunga yang berbau manis yang menjadi jerat warna-warni dengan tampilan yang menyerupai kelopak bunga yang terbuka. Begitu menggoda ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika seekor serangga akhirnya merayap masuk, sensor-sensor yang terletak di tepi bunga akan bereaksi dan kelopaknya akan langsung menutup serta menjerat serangga tersebut dalam waktu kurang dari 1 detik. Wow, perangkapnya menutup semakin rapat dan akhirnya mengeluarkan enzim yang menghabisi korban perlahan-lahan sehingga tumbuhan tersebut memperoleh nutrisi yang dia gak dapetin tuh dari pasir tempatnya bertumbuh. Karena itu firman Tuhan juga berbicara tentang perangkap yang dapat menjerat tanpa terduga. Rasul Paulus mengingatkan Timotius tentang orang-orang yang punya keinginan untuk menjadi kaya yang akhirnya terjatuh dalam pencobaan. Mereka akhirnya jatuh ke dalam berbagai-bagai jerat, berbagai-bagai nafsu yang hampa yang mencelakakan mereka. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwasannya masalahnya bukan soal memiliki kekayaan. Boleh, masalahnya itu bukan soal uangnya sendiri. Tetapi ketika engkau, setiap kita punya keinginan untuk memiliki uang terus-menerus secara berlebihan dan menggantikan posisi Tuhan dalam hidup setiap kita, itulah yang salah. Engkau telah terjerat secara tak terduga oleh keserakahan. Pertanyaannya bagi setiap kita adalah berapa banyak sih waktu dan energi saya hari ini yang saya habiskan untuk memikirkan tentang keuangan saya. Pagi, siang, sore, malam gak ada tuh setiap detik terlewatkan dengan hal soal uang. Kita mungkin sering mendengar ada orang yang berkata uang itu gak penting. Ya, mungkin akhirnya orang akan berkata, cobalah sini uangnya buat aku semua gitu ya. Orang akan berkata demikian, coba terus kamu hidup, bisa tidak. Mark Twain berkata beberapa orang memuja jabatan. Beberapa orang memuja tokoh dunia. Beberapa orang memuja kekuasaan, bahkan ada beberapa orang yang juga memuja Allah. Tetapi mereka akhirnya bertarung dan tidak dapat bersatu. Di antara semuanya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya mereka semua memuja uang. Di antara semuanya itu mereka sama-sama memuja uang. Ya, uang gak bisa jauh dari kehidupan manusia. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 berkata, berakar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kata cinta uang dalam bagian ini menggunakan kata Yunani philarguros. Dan kata ini juga digunakan dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Di mana kisah tentang seorang yang setia dalam perkara yang kecil. Cinta uang di sini juga Bapak Ibu Saudara sekalian disebut sebagai keserakahan. Keserakahan dan ketamakan adalah hal yang sulit untuk dilihat oleh seseorang dalam dirinya sendiri, bukan?
Dan inilah yang dikerjakan oleh uang. Inilah yang dikerjakan oleh seseorang yang mengilahkan uang. Uang membutakan hati manusia. Uang membuat seseorang itu gelap mata. Dan hal inilah yang berkaitan dengan seseorang yang menjadikan uang sebagai ilahnya. Ilah uang itu menggunakan dinamika sosial psikologi dengan kuat. Setiap orang akhirnya cenderung hidup dalam konteks sosial dan ekonomi tertentu. Saat kita mampu hidup dalam suatu lingkungan tertentu, kita akan menemukan diri kita dikelilingi oleh sejumlah orang. Dan akhirnya kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling hidup kita. Karena itu Paulus mengingatkan setiap kita melalui bagian ini. Tidak salah engkau itu mencari uang. Tidak salah engkau bekerja supaya mendapatkan uang. Yang salah adalah jika karena uang engkau gelap mata. Yang salah adalah ketika hati engkau dibiarkan terus-menerus untuk mencintai uang dan menjadi seorang yang serakah. Yang akhirnya gak bisa lagi berbagi. Yang akhirnya juga gak bisa hidup dalam sesuai kebenaran firman Tuhan. Bapak saudara sekalian, Paulus mengingatkan bahwa tidak sedikit orang karena mengejar uang telah jatuh di dalam berbagai-bagai jenis pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Itulah mungkin dikatakan sebagai bagian karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan ini masih berkaitan dengan ayat yang ke-9. Tetapi mereka ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Keserakahan hanya akan menggerogoti hati kita. Membuat kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Ketika engkau serakah, ketika engkau terus-menerus mencari uang, dan mungkin bisa dikatakan gila uang, kita tidak akan pernah bisa merasakan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup setiap kita. Bapak saudara sekalian, kalau kita melihat tangan kita, apa sih yang kita genggam? Apakah uang itu menjadi hal yang begitu berharga? Sampai ketika seseorang mungkin butuh bantuan, kita begitu hitung-hitungannya. Saya tahu masa-masa ini masa yang sulit. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai uang itu membuat kita tidak lagi menjadi berkat buat orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang pelit. Bukan berarti menghambur-hamburkan uang dengan seenaknya. Tidak, diperlukan kebijaksanaan daripada Tuhan. Karena itu biarlah setiap kita bukan mengejar uang, tetapi kejarlah Allah. Ketika uang menjadi ilah dalam hidup setiap kita dan menggantikan posisi Allah dalam hidup kita, engkau telah membuat Allah menjadi budak dalam hidup setiap kita. Bapak Saudara sekalian, ada orang yang berkata, aduh bagaimana sih saya udah berdoa, saya udah datang ibadah, saya memberikan persembahan. Saya sudah rajin pelayanan. Tetapi ketika saya berdoa sama Tuhan tentang kehidupan perekonomian saya, kenapa Tuhan tak kunjung-kunjung memberikan kelimpahan buat saya? Orang-orang akhirnya membuat kesalehan itu sebagai satu hal yang bisa membuat kesejahteraan itu turun daripada Allah. Salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika engkau punya sikap hati yang saleh di hadapan Tuhan. Bukan membuat Tuhan akan langsung menurunkan berkat materi semata. Tetapi yang kita akan dapatkan adalah satu kehidupan kekal yang terpuaskan di dalam Tuhan. Karena itu kalau kita boleh menilik dan mengoreksi hati setiap kita. Apakah kita telah dibutai oleh uang? Apakah kita telah salah dalam pengejaran dalam hidup kita? Biarlah setiap kita bukan cinta uang, tetapi kita cinta akan Tuhan. Tuhan akan menolong setiap kita ketika kita mau berjuang
dan memohon kepadanya supaya hari lepas hari yang kita jalani bukan menjadi seorang yang serakah, tetapi belajar mencukupkan diri dengan standar cukupnya Tuhan. Biarlah setiap kita boleh terberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Di masa yang sulit kita tetap berfokus kepada Tuhan. Walaupun uang memang penting Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita boleh menjalani hari lepas hidup kita, tetapi biarlah mata kita tetap tertuju kepada Allah. Ingatlah, burung pipit Dia pelihara, bagaimana dengan setiap kita? Jika burung pipit saja Ia pelihara, Ia pun akan memelihara segala kehidupan kita, umat yang begitu dikasihinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kehidupan kami selalu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh mengizinkan setiap kami adanya permasalahan dan pergolakan dalam hidup. Tetapi Tuhan terus menunjukkan kepada setiap kami bahwasannya Engkau Allah yang tetap bekerja, Engkau Allah yang tetap nyata, Engkau Allah yang tetap memelihara hidup setiap kami. Karena itu Tuhan, kami gak mau mata kami salah berfokus. Kami gak mau kaki kami salah melangkah. Kami hanya mau hidup kami untuk Tuhan. Sekalipun kami tahu Tuhan, dalam menjalani hidup ini kami butuh uang. Tetapi kami tahu berkat berasal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kehidupan setiap kami. Agar setiap kami tidak salah melangkah lagi. Ampunilah kami Tuhan, kalau ternyata selama ini ada di antara setiap kami sudah begitu serakah, sudah begitu menggenggam harta kekayaan, menjadikannya sebagai fokus dan tujuan hidup kami. Oh Tuhan, kami lupa bahwasan semua berkat itu datang daripadamu. Biarlah setiap kami boleh kembali kepada jalur yang benar. Biarlah setiap kami Tuhan didapati sebagai anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Bahkan dalam hal keuangan ataupun harta kekayaan yang Tuhan boleh titipkan untuk setiap kami. Ini doa setiap kami ya Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara sekalian, kebaktian doa malam selesai. Selamat berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.